Debat perdana Capres yang digelar di KPU tadi malam jadi ajang saling sindir, bahkan saling serang gagasan antara ketiga Capres. Bagaimana respon masing-masing paslon soal saling serang hingga seperti apa persiapan debat Cawapres mendatang? Untuk mengulasnya sudah bergabung di Kompas Petang melalui sambungan Zoom juru bicara Timnas Amin, Faisal Riza, dan juga juru bicara TKN Prabowo Gibran, Viva Yoga Mauladi, serta juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Khoirul Anam. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke tim nomor 1 dulu nih kalau gitu ya. Pak Faisal, boleh tidak menanggapi soal ini? Kan kemarin kalau kita lihat Pak Anies ini lebih santai, yang biasanya formal lebih terlihat luwes. Ada persiapan khusus atau ada pengarahan khusus sebelum datang tadi malam di debat? Saya kira Pak Anies secara keseluruhan barangkali bisa dilihat sebagai yang paling siap. Masalahnya bukan ada pengarahan khusus, memang dari penguasaan terhadap substansi itu sudah dilakukan atau sudah dimiliki oleh Pak Anies jauh-jauh hari. Dan saya kira Pak Anies dengan pengalamannya dan dengan skill yang dimilikinya, pengalaman sebagai gubernur, pengalaman sebagai menteri pendidikan, dan terutama pengalaman politik yang sudah dijalaninya, mengerti persis apa yang mesti disampaikan dengan bahasa yang seperti apa dan terukur. Jadi ini bukan latihan khusus lah, ada Pak Anies sudah terbiasa dalam itu. Oke, jadi sudah terukur ya. Artinya serangan-serangan Pak Anies ke Pak Prabowo ini juga sudah disiapkan sebelumnya atau gimana? Serangan itu kan bukan disiapkan oleh Pak Anies khusus. Itu pertanyaan publik kok. Pertanyaan publik yang ini saya coba perjelas bahwa selama ini bukan soal keputusan, ini soal proses. Di mana orang mempertanyakan kok iya ada paman dari Gibran yang kemudian menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Diduga ada praktek yang kurang etis dalam proses penetapan hukum itu. Oke. Buktinya apa? Buktinya kemudian dibentuklah MK dan MK memutuskan bahwa paman Usman, pamannya Mas Gibran ini melakukan kesalahan terbukti melanggar etika berat hakim konstitusi. Makanya kemudian jatuhlah hukuman itu. Baik. Ini yang barangkali publik mempertanyakan dan saya kira wajar saja. Oke, baik. Saya akan ke Mas Viva Yoga. Mas Viva Yoga, kalau tadi malam Pak Prabowo persiapannya seperti apa? Sempat gerakan gemoy juga sempat dituangkan ya? Pak Prabowo tidak ada persiapan khusus karena Pak Prabowo sudah 5 kali ini berdebat dalam ajang calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi dari sisi pengalaman empiris sudah terbiasa untuk melakukan debat seperti ini, dan bagi Pak Prabowo dibawa enjoy saja. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu bukan sekedar retorika formalis, tetapi berdasarkan kepada luapan hati jiwa Pak Prabowo sebagai seorang tentara, seorang patriot bangsa sejati yang betul-betul cinta tanah air. Jadi perdebatan semalam itu menurut saya adalah bagian dari proses demokrasi, karena debat adalah salah satu model kampanye yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 277 dan diturunkan oleh PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tahun Pasal 50. Oke, Mas Viva, kalau melihat gestur Pak Prabowo tadi malam kan sempat santai, tapi juga banyak pihak gitu ya yang melihat Pak Prabowo ini sempat emosi nih, khususnya saat menyinggung soal kasus, penguatan demokrasi. Dan juga kasus
pelanggaran HAM? Soal pelanggaran HAM ini seperti kaset rusak yang selalu diputar setiap 5 tahun sekali. Dari tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan sekarang 2023, 2024. Selalu ketika terjadi nilai elektabilitas Pak Prabowo yang relatif bagus, tinggi, kemudian isu-isu HAM itu menjadi persoalan yang dalam rangka untuk orientasi penurunan nilai elektabilitas dikumandangkan lagi. Toh dari sisi yuridis sudah selesai semuanya. Sejak tahun 2004, 2009, 2014, 2019 sampai sekarang itu selalu diputar-putar terus setiap 5 tahun sekali. Dan itu adalah dalam rangka untuk orientasi mendowngrade, mendelegitimasi Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo santai saja sebagai seorang tentara, kok bisa berjoget gemoy gitu. Oke, saya ke Pak Hoirul Anam. Pak Hoirul, ini kan kalau kasus yang sempat ditanyakan, ini kan Pak Ganjar sempat mengekspresikan bahwa pertanyaannya dinilai tidak terjawab oleh Pak Prabowo. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, ini pertanyaan yang terkait ini ya, pelanggaran HAM yang berat. Yang pertama memang harus kami jelaskan, Pak Ganjar sama Prof. Mahfud itu termasuk juga tim sering memang berkomunikasi dengan masyarakat. Apalagi beliau berdua ini kan kemana-mana. Nah, salah satu juga ditanya soal bagaimana penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Gitu, termasuk bahkan spesifik, nggak hanya soal pelanggaran HAM yang berat, tapi di mana lokasi kuburan gitu. Nah, oleh karenanya memang itu suara dari publik, dari masyarakat yang kita tanyakan. Nah, kalau soal kemarin jawabannya Pak Prabowo terus dinilai oleh Pak Ganjar bahwa tidak tegas, itu sebenarnya sederhana. Daripada Pak Prabowo maupun Pak Ganjar berdebat ada ujungnya, misalnya begitu ya. Nah, itu bisa diselesaikan oleh Komnas HAM. Tinggal cek di rekam jejak Komnas HAM, apakah ketika ada pemanggilan terhadap Pak Prabowo datang ataukah tidak. Karena itu bisa mengukur komitmen memang sejak awal, apakah punya komitmen patuh terhadap hukum, patuh terhadap hak asasi manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga begini, betul katanya Mas Viva Yoga mengatakan bahwa ini setiap kali 5 tahun jadi momen. Itu juga disuarakan ketika kami ketemu sama masyarakat gitu ya. Tapi mereka bilang sebenarnya itu tidak tepat juga karena hampir setiap minggu ya payung hitam di depan istana itu juga menyuarakan aksi-aksi hak asasi manusia. Cuman memang karena momen sekarang vibrasinya jadi lebih besar. Nah, itu yang kenapa kok ini menjadi kami tanyakan kepada Pak Prabowo. Sebenarnya kalau di diskusi kami itu juga untuk kepentingan Pak Prabowo dan kepentingan sistem hukum kita. Karena kita sudah memilih negara hukum, yang paling krusial dalam negara hukum adalah kepastian hukum. Nah, ini juga untuk menjawab kepastian hukum bagi Pak Prabowo gitu. Ya jangan sampai Pak Prabowo statusnya nggak jelas gitu, nggak memiliki kepastian hukum, terus jadinya kayak begini terus, seolah-olah setiap 5 tahun sekali divibrasi, padahal nggak setiap minggu, Mas. Terima kasih. Oke, Pak Hoirul Anam, tapi benar nggak sih bahwa Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini sebelum menuju rangkaian debat perdana ini sempat melakukan simulasi-simulasi debat yang Anda secara khusus melatih dan juga memberikan input? Iya, karena ini tema hukum dan hak asasi manusia, kami diajak diskusi, ya kan? Ditanyain data, ditanyain perspektif, macam-macam, kita diskusi macam-macam gitu. Bukan melatih, bukan khusus, tapi memang ada pendalaman di antara kami. Lah, itu memang penting ya, karena memang beliau berdua dan saya yakin juga paslon yang lain juga sibuk, makanya timnya memberikan data, memberikan perspektif dan sebagainya, sehingga memang bisa digunakan. Tapi sekali lagi ketika memutuskan mana yang digunakan, mana yang disampaikan dan sebagainya, itu benar-benar otoritas dari pasangan masing-masing. Jadi ya itu kemarin itu memang pilihannya Pak Ganjar, walaupun kami memberikan support data, terutama kami yang backgroundnya HAM dan hukum, karena tema kemarin tema hukum dan HAM yang paling banyak,
ya kami cukup aktif memberikan masukan substansial. Oke, saya ke Pak Faisal. Pak Faisal, kita juga tidak bisa memungkiri ya bahwa ini kan setiap capres mencari celah, mencari juga titik kelemahan dari lawannya. Apakah ini sudah diprediksi pertanyaan-pertanyaannya untuk mencari celah dan juga kelemahan? Ini Mbak, saya tidak setuju dengan Mas Viva bahwa ini sudah selesai. Ini belum selesai. Saya korban, saya tahu persis proses hukum itu belum selesai. Harusnya pemerintah itu melaksanakan rekomendasi DPR soal pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang itu tidak dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Saya termasuk yang protes. Saya sampaikan juga ke Mas Pratik sebagai Mensesnek, ini kenapa nggak dilaksanakan? Kalau dilaksanakan pengadilan dan kemudian Pak Prabowo bisa menyampaikan bahwa memang secara bukti beliau tidak bersalah, tentu pengadilan akan memutuskan Pak Prabowo bebas dari tuduhan bahwa dia menculik saya. Kalau nggak terbalik, hari ini Pak Prabowo itu seolah-olah mengatakan bahwa saya tidak pernah menculik. Dan kami yang korban ini seolah-olah berbohong. Kami yang berbohong ini. Kami yang pura-pura diculik. Teman-teman kami yang hilang itu pura-pura hilang. Nah ini kan luar biasa, itu yang pertama. Jadi sebaiknya memang apa yang disampaikan oleh Mas Anam, pengadilan HAM ad hoc itu dilaksanakan secara konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan publik loh, bukan pertanyaan yang selalu diulang 5 tahunan. Ini mungkin teman-teman di kubu Pak Prabowo itu nggak pernah melihat bahwa setiap Kamis itu ada aksi Kamisan di depan istana setiap minggu. Ya mungkin ini nggak dianggap penting karena memang bukan korban, tapi kami keluarga korban dan seluruh korban bertahun-tahun menuntut, termasuk pada Pak Jokowi yang sudah berjanji waktu itu, yang ternyata nggak dilaksanakan. Ini pedih buat kami. Ada penghargaan yang disampaikan kepada kami tentang bahwa pengakuan bahwa diberikan kartu Indonesia Sehat prioritas, tapi pengakuan itu seolah-olah non litigasi. Tapi nggak apa-apa. Ini bukti bahwa negara mengatakan benar loh Anda itu korban. Karena itu kami akui. Tuh. Nah ini penting ya. Baik, coba dijawab tuntas. Oke, saya langsung ke Pak Viva Yoga. Gimana nih? Ini ada yang secara langsung merasakan dan juga mengalami hal tersebut dan menyatakan tidak setuju dengan pernyataan Prabowo Subianto tadi malam. Ya, Mas Faisal Reza sebagai anggota DPR, PKB, dan Mas Anam mantan Komnas HAM gitu ya. Dan sampai sekarang juga pada waktu Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden Bu Mega, kemudian maju sendiri sebagai calon presiden dengan silih berganti calon presiden, itu secara yuridis nggak diapa-apain kan dengan masalah dan dianggap sudah selesai gitu. Jadi ketika proses Pilpres diangkat lagi. Pertanyaan saya, apakah nanti kalau Anies Baswedan terpilih menjadi presiden atau Mas Ganjar Pranowo terpilih sebagai presiden, akan mengusut kembali atau mengungkap kembali soal kasus ini? Dijawab aja dulu, akan dijawab apa enggak gitu loh. Karena jangan sampai kemudian ini menjadi komoditas politik 5 tahunan seperti kaset rusak dalam rangka untuk elektoral politik gitu. Kan beberapa dekade kita mengetahui lah yang perkembangan saat ini ketika terjadi soal pelanggaran HAM, soal demokrasi, soal penegakan hukum, Pak Prabowo itu selalu diserang, difitnah, dan dihujat gitu loh. Nah, saya minta pendapat dari Mas Faisal Reza dan juga dari Mas Anam, seandainya kandidatnya terpilih, cobalah
membuat pernyataan resmi di Kompas TV ini, apakah akan membuka kembali soal Pak Prabowo apa tidak kalau menang ya, kalau menang. Oke. Tapi dari sisi kalau dari sisi jadi akan ada jejak digitalnya ya. Apakah akan mengusut lagi sampai tuntas jika nanti terpilih? Tapi nanti jawabannya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut, sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi terus karena tidak pernah ada keputusan. Maka cara-cara ini mesti dihentikan dan kita mesti berani tegas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saling serang di debat perdana Capres yang berlangsung tadi malam. Kalau sebelum kita lanjut dialog, tadi ada PR yang harus distatementkan oleh juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud dan juga dari Timnas Amin. Bahwa jika calonnya nanti terpilih menjadi presiden, apakah akan membuka kembali kasus HAM dan juga menuntaskannya? Silakan, mulai dari Pak Faisal terlebih dahulu. Ya, persoalan asasi manusia itu persoalan laten. Saya kira harus diselesaikan sebelum kita bicara tentang bagaimana menata bangsa ini ke depan. Oleh karena itu nggak ada pilihan. Dan buat saya, buat PKB, bahkan oleh Ketua Umum sudah disampaikan bahwa persoalan asasi manusia harus diselesaikan dengan proses hukum dan proses rekonsiliasi. Jadi ini tidak banyak yang semuanya. Oke, secara tegas saja Pak Faisal, jika calon Anda terpilih jadi presiden, sebentar, sebelum selesai, saya belum selesai. Ya, jadi bahwa dari sejak awal Anda bisa cek di rekam jejak digital bahwa Pak Muhaimin maupun Pak Anies sudah menyatakan bahwa hak asasi manusia harus diselesaikan. Kami akan menyelesaikan semua masalah hak asasi manusia yang pernah ada di Republik ini. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa disampaikan oleh salah satu tim Pak Prabowo, ini dulu Pak Prabowo adalah petugas negara dan tugas negara itulah yang menyebabkan beliau kemudian melakukan tindakan penculikan terhadap aktivis. Tapi saya bilang jangan salah, waktu itu kita berhadapan, Pak Prabowo pembela Orde Baru, kami yang ingin reformasi, kami yang lagi berjuang reformasi. Jadi itulah yang menyebabkan ada tindakan yang menyebabkan kami sebagai korban. Dan tentu saja ini harus dicatat bahwa yang menyebut Pak Prabowo sebagai pelanggar HAM itu bukan kami, bukan kami korban, tapi lembaga-lembaga yang dengan jelas. Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk oleh TNI, Komnas HAM, ya, memang belum selesai. Oleh karena itu harus diselesaikan. Sayang kalau tidak diselesaikan sudah seperti ini. Ini bukan kaset rusak, Pak Viva. Ini tuntutan dari korban. Sedih sekali kalau korban yang hilang dan korban yang meninggal ini kemudian disebut kaset rusak. Ini pernyataan yang menurut saya kami sudah tangkap. Diklarifikasi. Baik, kami sudah tangkap. Singkat saja Pak Khairul, permintaan langsung dari Pak Viva Yoga untuk memberikan statement jika nanti calon Anda terpilih jadi presiden. Singkat saja. Iya, seperti yang kemarin disampaikan oleh Mas Ganjar bahwa ini harus diselesaikan baik melalui pengadilan maupun melalui KKR.
Itu clear itu. Dalam diskusi kami juga begitu. Pilihannya ya sesuai dengan hukum. Hukumnya ngomong ini pengadilan, ini juga KKR. Itu satu. Yang kedua, ada perkembangan sebenarnya Mas Viva. Ya, perkembangan itu saat ini ya ada statement resmi dari negara bahwa peristiwa penculikan itu ada. Peristiwa penghilangan paksa itu ada. Makanya tadi sama Mas Faisal Reza dibilang ini saya diakui sebagai korban dikasih kesehatan prioritas. Itu pengakuan dari negara melalui mekanisme non yudisial ya yang masih fokus pada korban, tapi sebenarnya tetap membuka ruang untuk pengadilan. Oleh karenanya sebenarnya statementnya itu penting. Ini juga ada pertanyaan dari Mas Viva Yoga ini biar juga terbuka di publik. Kalau pengadilan dibuka, ya kooperatif nggak Pak Prabowo untuk datang? Karena ini juga penting untuk kepastian hukum beliau. Kalau KKR dibuka, mau datang nggak Pak Prabowo menjelaskan bahwa ABCD kayak dia diceritakan oleh Mas Reza soal di mana peristiwa penculikan dan sebagainya. Nah, daripada misalnya diceritakan kepada Mas Budiman Sujatmiko, itu kan dalam konteks menyelesaikan hukum kan atau KKR kan tidak ada gunanya. Itu lebih berguna bagi nusa dan bangsa. Dan saya yakin Pak Prabowo punya Prabowo punya komitmen di situ. Bagaimana Mas Viva? Ya, yang saya tahu Mas Hairul Anam waktu menjadi anggota Komnas HAM nggak pernah utak-utik soal Pak Prabowo. Dan Mas Faisal Reza sebagai anggota DPR RI tidak getol juga untuk mengungkap kembali soal pelanggaran HAM yang dituduhkan dan dipidanakan Prabowo. Nanti saya kirim surat saya, Mas. Pak Pratik jadi itu menjadi rutin 5 tahunan, Mbak. Pada waktu itu kan juga Mas Faisal Reza yang sekarang sama Mas Anies ya, Mas Faisal PKB ya. PKB sama Mas Anies dan waktu menjadi Pak Prabowo menjadi calon wakil presidennya Bu Mega, dulu juga teman-teman PDIP juga tidak mengungkap, sekarang berusaha untuk bicara lagi. Jadi artinya Mbak Cynthia, kita berbicara pada hari ini itu adalah dalam orientasi untuk tujuan elektoral. Karena Pak Prabowo ini nilai elektabilitasnya kan tinggi sehingga diserang kiri kanan. Tapi kita akan menerima serangan itu dengan merangkul dan dengan kasih sayang. Karena masyarakat ini sudah mengetahui ya, punya kesadaran politik yang tinggi dan bisa melakukan sebuah penjiwaan bahwa yang namanya pemilu itu adalah bagian dari proses pendidikan politik rakyat dan punya kebebasan untuk memilih siapa calon presiden yang disukai. Kalau kemudian ada beberapa komponen masyarakat yang menyerang karena tidak suka sama Pak Prabowo, ya silakan saja. Tapi kemudian jangan kemudian mendelegitimasi Pak Prabowo dong, ya kan? Saya boleh bertanya sebentar, Mas Viva. Itu pertanyaan saya juga belum dijawab sama Mas Viva. Tapi sebelum menjawab pertanyaan, saya mau klarifikasi. Kami di Komnas HAM, terutama saya bekerja untuk mendorong bagaimana penyelesaian itu. Karena penting bagi kita untuk kepastian hukum. Gitu, makanya lahirlah tim non yudisial itu. Saya pernah dipanggil oleh Pak. Itu hasil dari kerja kami. Ini pertanyaan terakhir saya ya. Pertanyaan terakhir. Harus ini kan dijawab oleh Mas Viva Yoga. Apakah mau hadir Pak Prabowo ketika ada pengadilan atau ada KKR? Ya kita siap aja kalau soal perkara gitu kan. Pak Prabowo kan seorang patriot sejati. Sebagai tentara ya yang sudah kontrak mati, saya boleh tanya dan jiwanya untuk bangsa dan negara dikorbankan untuk kemajuan bangsa. Saya boleh tanya nggak sebentar? Dan setiap 5 tahun sekali singkat saja, waktu kita sudah terbatas. Ini selalu diputar-putar lagi. Baik, sudah kami tangkap. Mas Viva, tolong jawab. Apakah Mas Viva setuju dengan pernyataan bahwa Pak Prabowo bukan pelanggar HAM? Ya, coba tidak ada disampaikan keputusan hukum bahwa Pak Prabowo bukan pelanggar HAM gitu. Oh, bukan pelanggar HAM. Mana mau
menjadi Baik. calon Baik. presiden, menjadi calon Saya sudah- presiden gitu loh. Baik, nanti kita sudah akan paham, bahas kembali statementnya. di dialog-dialog selanjutnya. Terima kasih, nanti masih akan ada debat kedua tanggal 22 Desember dengan agenda debat Cawapres. Kita nantikan persiapannya seperti apa nanti. Terima kasih juru bicara Timnas Amin Pak Faisal Riza, juru bicara TKN Prabowo Gibran Mas Viva Yoga Mauladi, dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud Khairul Anam sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Makasih Selamat sore. banyak.